Halo Mas Bro, selamat datang kembali di channel Rustanto Auto Info. Di video kali ini saya akan mereview klakson keong yang bermerek Flosser, atau kalau pelafalan Jermannya katanya Fluisse. Buat kawan-kawan yang ahli bahasa Jerman mungkin bisa dikoreksi ya. Jadi klakson ini adalah klakson made in Jerman Mas Bro. Memang ketika kita berbicara tentang klakson keong Mas Bro ya, kalau di Indonesia bestsellernya adalah Denso Waterproof. Tetapi sebenarnya ada yang menarik di klakson Fluisse ini Mas Bro, atau Flosser ini. Yaitu klakson ini disebut-sebut sebagai klakson BMW karena karakter suaranya mirip dengan mobil BMW, atau bahkan mungkin ini adalah klakson genuinnya BMW kali ya, saya kurang tahu. Yang tahu bisa komen di kolom komentar. Tetapi secara garis besar Mas Bro, apabila dibandingkan dengan klakson Denso Waterproof, klakson Flosser ini dia memiliki karakter suara yang nadanya lebih tinggi. Kalau Denso Waterproof dia nadanya lebih rendah atau cenderung ngebas. Kalau ini dia karakter suaranya lebih tinggi, mirip seperti mobil BMW. Konon katanya seperti itu. Kurang lebih contoh suaranya seperti ini, kawan-kawan bisa bandingkan ya antara klakson Denso dan Flosser. Kalau kita lihat dari harganya, ini kurang lebih menurut saya, karena kalau klakson Flosser ini saya beli 120.000, sementara klakson Denso dijual berkisar antara 85.000 sampai 120.000-an juga tergantung penjualnya. Klakson only ya, tidak termasuk kabel set dan tidak termasuk relay. Nah, yang akan saya review di sini adalah klakson Flosser water resistant. Ini adalah model baru Mas Bro ya. Saya rasa kawan-kawan belum banyak yang menggunakan, karena kebanyakan yang beredar selama ini adalah yang tidak waterproof ya, atau yang corongnya ini dia menghadap ke bawah. Kalau ini dia corongnya menghadap ke samping dan ada sirip-siripnya seperti ini. Jadi ini model baru Mas Bro. Oke, sebelum kita coba dan kita buka Mas Bro ya, ini saya ingin mereview informasi yang ada di boxnya ya. Oke, yang pertama dari sisi depan, di sini ada gambar klaksonnya, 2 pieces kanan dan kiri. Secara fisik kurang lebih seperti ini. Terus ada keterangannya water resistant, high and low tone. Ini sama dengan kebanyakan klakson keong yang lain ya. Pasti dia kanan kiri high dan low. Terus ada mereknya Flosser. Selanjutnya yang di sisi sebelah kiri sini ada logo Flosser Jerman sama serinya ya, 129212. Kurang tahu ini seri ataukah part number. Bisa jadi part number karena kalau serinya adalah water resistant, high and low tone 12 volt 110 desibel. Untuk yang high-nya 510 Hz, yang low-nya 410 Hz. Flosser Jerman. Seperti itu Mas Bro. Kita beralih ke sisi satunya ya. Di sini tidak terlalu banyak keterangan, hanya logo Flosser sama diimport oleh PT Sumber Berkas Pratama Jakarta Indonesia. Seperti itu, sama ada barcode-nya. Selanjutnya yang menarik menurut saya di box bagian belakang Mas Bro. Ini informasinya menurut saya sangat jelas dan sangat lengkap sekali Mas Bro. Yang pertama di area sini ada informasi posisi klakson yang diperbolehkan atau yang disarankan beserta yang tidak diperbolehkan. Ini benar-benar beberapa posisi benar-benar mewakili banget menurut saya. Ini sangat menolong, sangat membantu buat kawan-kawan yang memang pemula ya. Jadi di sini di guidance apa-apa yang tidak boleh dilakukan dan apa-apa yang disarankan beserta posisi klaksonnya. Ini bagus banget, informatif banget. Lalu yang selanjutnya di area sini adalah wiring diagram ya. Ini sudah dilengkapi, wiring diagramnya juga jelas banget. Mulai dari wiring diagram untuk kontrol positif dan wiring diagram untuk kontrol negatif. Beserta cara merangkai klaksonnya, mana yang positif, mana yang negatif, dan mana yang dapat ground. Bahkan di wiring diagram ini juga dijelaskan minimum diameter kabel yang harus digunakan. Cukup informatif kardusnya dan panduannya juga jelas banget. Karena tidak semua produk ya seinformatif ini. Bahkan ada beberapa produk yang dia sudah menyertakan user manual tetapi tidak seinformatif ini. Ini luar biasa buat kawan-kawan yang memang pemula dan baru mau pasang klakson. Informasinya sudah cukup jelas di area sini. Oke, selanjutnya kita buka, kita unboxing isinya seperti apa aja klakson ini. Ini saya beli klakson only Mas Bro ya. Jadi tidak ada kabelnya dan tidak ada relaynya. Seperti inilah tampilan di dalam box. Kita dapat 2 pieces klakson keong seperti ini. Tidak ada yang lain ya, hanya kardus saja. Tidak ada user manual, tidak ada relay. User manualnya mungkin ada di bagian belakang ini tadi, sudah cukup mewakili.
Baik, secara fisik seperti ini klakson flossernya atau fluisernya. Menurut saya rapi, materialnya juga build quality-nya bagus banget Mas Bro. Tidak kelihatan klakson murahan. Ini karena saya beli untuk saya pasang di motor ya, sehingga saya mempertimbangkan build quality, material sama estetika. Sehingga saya pilih klakson flosser ini karena ada beberapa produk ya, mohon maaf kalau untuk Denso secara build quality menurut saya masih di bawahnya flosser ini ya. Yang ini kelihatan materialnya lebih berkualitas dan lebih rapi lah. Ini pendapat saya pribadi Mas Bro ya. Yang tidak sependapat tidak masalah, bisa dituliskan kolom komentar. Nanti bisa kita jadikan bahan referensi bersama. Oke, secara fisik seperti itu. Lalu selanjutnya yang saya suka, kenapa saya akhirnya kemarin memilih klakson ini ya. Karena sebelumnya biasanya saya membeli klakson Denso waterproof untuk di mobil saya, tapi karena saya mau pasang di motor saya pilih yang flosser ini. Yang saya suka adalah kanan kirinya Mas Bro. Ini benar-benar jelas atau terstate di fisiknya. Karena ada beberapa klakson ketika kanan kiri, dia ngomongnya kanan kiri ya, tetapi terminalnya di posisi yang sama. Maksud saya seperti ini. Jadi ketika klakson ini kita taruh seperti ini ya, posisi di motornya, dia terminal yang satunya di sebelah sini, yang satunya di sebelah sini. Artinya ketika kita mau pasang di motor, kalau motor kan terekspos ya, jadi klakson ini benar-benar kelihatan 100%. Akan ada sisi yang tidak rapi, akan ada sisi yang ya buat kawan-kawan yang pecinta perfeksionis pasti akan tidak suka ketika klakson terpasang, satu posisi kabelnya di sini, satu di sini. Nah, kalau untuk flosser ini Mas Bro, dia real, kanan kirinya benar-benar real. Yang sebelah kiri, ini sebenarnya bisa dibalik-balik ya, bisa gini, tergantung nanti posisi kabelnya kita mau nempatinya seperti apa. Saya ibaratkan ini sebelah kiri. Terminalnya ada di dalam, dan sebelah kanan juga ada di dalam. Artinya ketika klakson ini kita pasang di motor, kabelnya tidak akan terekspos dari luar. Tidak seperti klakson yang terminalnya sama-sama di sebelah kanan seperti ini ya. Yang satu kabelnya bisa tersembunyi, yang satunya kelihatan dari sebelah kanan. Seperti itu. Jadi kenapa saya beli klakson ini? Karena saya mau pasang di motor dan saya butuh kerapian. Kalau dipasang di mobil saya tidak masalah. Bentuknya seperti apa, yang penting suaranya masuk karena dia ditempatkan di dalam bumper. Seperti itu Mas Bro. Salah satu kelebihan klakson ini, kenapa akhirnya saya memilih klakson flosser yang waterproof ini. Saya kemarin sempat melihat beberapa klakson ya, posisi terminalnya memang klakson ini yang paling ideal. Ada beberapa klakson yang lain, tetapi warnanya kemarin kurang cocok, jadi akhirnya saya memilih klakson ini. Baik, kita lanjutkan review fisiknya Mas Bro. Kalau secara fisik di terminalnya ini tidak ada keterangannya ya, mana yang positif dan mana yang negatif. Tetapi tadi di bungkusnya sudah dijelaskan, sudah cukup jelas mana yang positif dan negatif. Tinggal nanti kita lihat di bungkusnya Mas Bro untuk perakitannya. Di sini ada tulisan emboss yaitu Jerman. Dan menurut saya benar-benar secara kerapian dan build quality-nya mantep banget Mas Bro ya. Untuk harga klakson di angka 120.000 luar biasa menurut saya. DC 12 volt 4 ampere 110 desibel 0623. Mungkin ini kode produksinya ya yang 0623. Tapi ini informatif banget, sudah ada berapa ampere konsumsi arusnya. Jadi nanti kita fuse-nya tinggal menyesuaikan dari keterangan yang ada di sini. Karena beberapa produk memang tidak ada keterangannya ya, berapa ampere konsumsi dari si klakson ini. Kalau secara umum ini tidak begitu banyak berbeda dengan kebanyakan klakson keong yang lain ya. Hanya yang menjadi khas adalah posisi terminalnya, yaitu terdiri dari adjuster, terminal, dan bracket juga sudah disediakan. Sama seperti klakson keong pada umumnya. Kalau di area depan ya mirip-mirip sih, hanya beda model. Dan menurut saya ini modelnya rapi, cocok untuk di motor ya. Walaupun di mobil sebenarnya cocok juga sih, karena kalau di mobil kan ketutupan bumper. Jadi kalau masalah model tidak terlalu penting. Tapi kalau di motor, menurut saya, menurut pengamatan saya ini rapi Mas Bro. Oke, selanjutnya kita coba suaranya. Oke, ini posisinya sudah terpasang di kendaraan, saya pasang di motor. Rapi Mas Bro ya, kabelnya bisa ngumpul di tengah. Di samping-samping klakson sini tidak ada kelihatan kabel. Jadi kesan rapinya lebih terlihat, dan buat kawan-kawan yang seleranya perfeksionis cocok banget nih menurut saya Mas Bro. Kita tes suaranya seperti apa Mas Bro.
Mantap suaranya Mas Bro. Menurut saya karakter klakson mobil Eropanya keluar ya. Jadi dia tuh nadanya tidak terlalu rendah, nadanya agak tinggi Mas Bro. Suaranya bagus, saya suka sekali. Ini bukan endorse, murni saya berikan referensi buat kawan-kawan di channel ini. Demikian video dari saya di kesempatan kali ini. Apabila bermanfaat jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih.